Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sering batuk ini. Sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nuwun, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always selalu untuk anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, sehingga engkau punya catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Begitu juga untuk kalian semuanya lah ya, aku nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya yang telah dipanjatkan untukku ya. Dan semoga kebaikan doa-doa itu juga terus curahkan kepada kalian semuanya. Oke. Sebelum kita lanjutkan kajian mampir ngombe ya, ba'da subuh ini ya. Ini kalau videonya agak gelap ya mohon dimaklumi karena ini masih malam ya. Maksudnya masih gelap. Jadi ba'da subuh kita langsung shot ya. Ya kita cari yang bagaimana baiknya lah ya, karena kalau terlalu siang itu berbenturan dengan waktunya Grahito berangkat sekolah. Sedangkan aku sangat tergantung dia, karena aku ini gaptek ya, editing, render, ngunggah, masang iklan segala macam itu nggak ngerti ya gitu-gitu. Itu urusannya Grahito lah gitu. Nah kalau terlalu siang nanti mepet dengan waktu dia berangkat sekolah, jam 6:30 dia berangkat sekolah itu. Gimana ya, kalau aku dalam tekanan waktu itu, aku dalam karakter dalam aku itu salah satu sisi aku itu melankolis, tapi di sisi lain aku ini temperamental loh ya. Kalau sudah dalam tekanan waktu gitu yang keluar temperamentalnya. Maka coba kita ajukan ke agak gelap dikit ya, nanti kalau misalkan remang-remang hasil videonya ya dimaklumi saja lah, yang penting kita bisa tetap ngaji ya, karena bagaimanapun lampunya Gusti Allah Agung itu nggak bisa dikalahkan dengan lampu-lampu buatan manusia. Ini listrik lampu sudah kita nyalakan semua, tapi kalau hasilnya juga belum optimal ya dimaklumi saja ya. Oke, terimalah salam dari aku, salam rasional ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sebetulnya Islam itu mengajarkan keseimbangan, raih duniamu, raih akhiratmu. Jadi dua-duanya harus dimenangkan. Ya. Itu aku jelaskan dalam rangka kita memberikan pencerahan, meskipun ini sifatnya kultural, karena kita tidak punya power, kita tidak bisa berdakwah dalam segi struktural ya. Struktural itu mereka yang punya power. Kalau kita kan siapa kita? Jadi struktural memberikan kesadaran ya, bagi yang sadar alhamdulillah, kalau enggak ya kita tunggu kapan dia sadar bahwa rugi dunia tidak apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka, itu enggak benar. Ya, itu enggak benar. Islam tidak mengajarkan begitu. Yang namanya rugi ya tetap celaka baik dunia maupun akhirat. Maka kita harus beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Dan
Aku sih berharap ada yang men-share video ini sehingga sampai ke mereka-mereka para sesepuh ya, baik di pondok-pondok pesantren, di tempat-tempat pendidikan Islam ya, supaya mereka sadar bahwa apa yang dinyanyi-nyanyikan selama ini menjadi idiom rugi donyo ora opo-opo, rugi akhirat bakal ciloko. Itu itu bukan Islam gitu loh. Bagaimana seseorang menyanyikan lagu-lagu itu ya, dan terus menjadi semboyan padahal itu dari luar Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam, kan jadi anomali ya gitu. Cuman seperti yang aku bilang tadi ya, kita sih hanya bisa menghimbau, kita tidak bisa memberikan penekanan karena kita mengambil jalan dakwah yaitu jalannya kultural bukan struktural. Oke. Nah, dari itu semua aku akan membacakan komentar yang masuk. Sorry, batuknya belum hilang. Bismillah. Di sini nih dingin. Tapi dinginnya untuk kami yang orang Batu asli itu natif yang di Batu itu termasuk yang normal lah ya. Tapi dingin tapi normal, belum ekstrim. Nah ini mungkin soleha kita dari Gispati yang dari Palu bisa menjelaskan bagaimana iklim di Palu, karena di Langgar di musolahku itu sedang kedatangan jamaah sekitar ada belasan orang itu dari Palu ya. Mereka biasa berkeliling kurut keluar ya dari rekan-rekan jamaah tabligh itu. Dan aku lihat tadi semua kedinginan. Semua kedinginan waktu sholat subuh. Aku pikirkan, kamu datang hari ini aja kedinginan, apalagi waktu ekstrim gitu. Nggak tahu, mungkin di Palu panas ya. Nanti Soleha kita Gispati bisa menjelaskan. Karena itu jamaahnya dari Palu. Oke, aku baca komen kalian yang masuk. Oh iya, tajuk kita kali ini, sebetulnya diskusi ini panjang dan itu perlu pemikiran yang harus didasari oleh cara pandang yang luas, cara pikir yang luas ya. Tapi tidak apa-apa, kita bicarakan ini sebagai trigger sajalah. Sendaknya minimal menyadarkan kalian gitu deh ya. Nah, maka tajuknya sesuai dengan komen yang masuk dari saudara kita. Bagus komennya. Dari mana ini sebentar? Pekanbaru ya, dari Pekanbaru, Kang Muhammad Irsad ya. Maka tajuk yang aku ambil adalah apakah ulama dan umaroh itu harus terpisah? Ya, nah ini juga sesuai dengan bagaimana Islam mengatur, gitu loh. Kita kadang-kadang ya merasakan bahwa itu diajarkan Islam, padahal tidak, gitu loh. Tapi kita merasa enjoy di dalamnya. Ini kan jadi masalah gitu. Oke ya. Apakah ulama dan umaroh itu harus terpisah? Ya. Oke. Pertama dari soleha kita yang nanti bisa konfirmasi apakah di Palu itu suhunya panas juga. Kalau aku belum sampai ke Palu sih, di Makassar itu memang cukup panas juga Makassar itu ya. Oke, hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih untuk saudara kita Gispati ya, semoga sehat selalu dan dalam lindungan kasih sayang Gusti Allah yang Kang Agung untuk Gispati dan semua keluarga yang ada di Palu. Berikutnya ini yang punya Tangerang ini, Kang Mas Ikhwan Tamim. Alhamdulillah Tangerang bisa nyimak Gus. Semoga semua yang terbaik bagi Allah dianugerahkan kepada kita semua. Salam Isra. Amin amin ya robbal alamin. Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, si Damanik hadir belajar di kajian mampir ngombe. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Green Yoya seperti biasanya mengirimkan catatan yang cukup panjang ya. Silahkan bagi teman-teman yang
punya keinginan untuk mengkoleksinya silakan, dan itu bagus ya. Berikutnya Kang Mas kita, sesepuh kita, yaitu Kang Mas Abdul Qadir Pamekasan. Seharusnya begitu, Abdul Qadir Pamekasan gitu. Karena kalau Abdul Qadir Jailani, orang akan heran. Apa maksudnya ini? Karena Jailani itu ya nama tempat. Abdul Qadir dari Jailani. Jailani itu di Irak Utara sana ya. Jadi ada namanya Abdul Qadir yang dari mana? Yang dari Jailani itu loh. Nah, gitu. Jadi gampang. Dulu cara orang begitu supaya nggak keliru orang. Begitu juga Maria yang mana? Maria Magdalena itu loh. Nah, jadi bukan Maria yang ibundanya Kanjeng Nabi Isa gitu. Jadi dia dari sebuah daerah yang di kawasan itu ada Danau Magda, maka dia disebut Maria Magdalena. Ini seharusnya Abdul Qadir Pamekasan. Ah, itu baru keren itu. Pakar Al-Quran dikritik. Ya memang menurut lugotan begitu, mau ngomong apa, logutannya begitu. Ya, orang bingung loh. Ini seperti ini, Gus Beti Batu Ponorogo. Nah, kan orang heran. Gus Beti mana? Batu Ponorogo. Loh, Batu apa Ponorogo? Karena Ponorogo itu tempat, Batu itu tempat, dan itu berbeda. Ya. Oke. Ini sangat teknis ya, kalau orang awam agak sulit menerima penjelasan beliau ini karena memang sudah masuk ke teknisnya sampai hitung-hitungannya. Tapi inti yang disampaikan bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan. Ya, ya kalau dalam konteks kita kemarin ya dunia dan akhirat harus seimbang, gitu ya. Oke, terima kasih untuk sesepuh kita Kang Mas Abdul Qadir Pamekasan. Berikutnya Kang Nurkolis ya, Brebes hadir ngaji, sehat selalu. Salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Nurkolis, semoga sehat selalu bersama keluarga di Brebes. Ini teh gula. Sehat-sehat, jembar rezeki, lahir batin Gus. Selalu nyimak di Tangerang. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Teh Gula. Salam untuk keluarga di Tangerang. Tangerang banyak loh ya, kalian bikin komunitas dong. Di mana ada Jember hadir guru. Oke, terima kasih. Ini Kang Mas kita dari Jember ya. Nggak tahu Jember yang sisih mana. Karena Jember yang Tegal Delimo dan sekitarnya itu tidak pas berbahasa Madura. Itu kulturnya Jawa ya. Tapi yang sisi yang agak kesanaan itu pas berbahasa Madura. Jadi terbelah dia. Nggak tahu ini Kang Mas di mana ada, tak ngerti kok Jember di mana. Nggak ngerti aku Jember yang mana kamu, yang bisa bahasa Madura atau yang tidak. Oke, salam untuk keluarga di Jember ya. Berikutnya Kang Mas Halim Rais ya, salam Isra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirim salam aku untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Ambon ya, yang nyimak kajian ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan semoga seluruh saudaraku yang ada di Ambon dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini jagoan kita dari Kediri, Gelogok Jaran. Kediri hadir dan nyimak Gus, dan anti skip anti download. Mantap. Matur nuwun Kang Mas yang ada di Kediri ya. Salam untuk keluarga, semoga sehat selalu. Nah, ini sesepuh kita Kang Mas Edi Margono dari Yogyakarta. Mas Edi dari Yogyakarta, piye kabarmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Kang Mas, salam untuk keluarga di Jogja, semoga sehat selalu. Ini juga ini jagoan bendungan ini. Kang Mas Irfan Al Akbar, Arema Ilas, Arema asli. Lagi tugas di Kerinci Jambi, semoga selalu dalam barokah Gusti Allah Agung ya. Menyimak sambil mengetik sesuatu. Wah, biasanya yang diketik itu laporan ya. Awas jangan sampai salah ketik ya. Karena apa, ngetik itu kalau salah bisa berabe.
Apalagi kalau laporan anggaran ya. Maunya yang diketik angka 0 tapi yang terketik justru angka 9 sudah beda beda nilai. Oke, semoga kalau bisa banyak-banyak minum kopi supaya ngetiknya nggak keliru. Terima kasih untuk Kang Mas Irwan Akbar dalam perjuangan ya di Jambi sedang membangun bendungan. Semoga menjadi manfaat bagi kehidupan sesama ya, mengairi sawah-sawah atau kebutuhan yang lain. Oke, matur nuwun. Rizal Wahyu yang ada di Rembang, matur nuwun Mas Rizal ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, salam untuk keluarga di Rembang ya Mas Rizal. Kemudian yang mempunyai Bogor Timur, Abah Gelung. Salam Isra. Oke, terima kasih Abah Gelung. Salam Isra juga ya. Waduh, aku punya utang nih sama soleha kita dari Jambi ya, Ajeng Mega. Assalamualaikum Gus, baru selengean Jambi nyimak. Wis ngopi urung? Lah kon wis ngirimi kopi apa durung? Kok takon? Lah kon iku wis ngirimi kopi apa durung? Kok tak takon? Ya. Oke. Salam Islam rasional ya, Isra ya. Oh ya Gus, kapan nih ulas mukjizat bulan terbelah? Ini aku punya utang belum tak bayar. Terima kasih sudah diingatkan. Begini, bulan terbelah itu akan kita kaji di menu kajian utama ya, di senja hari ya. Sedangkan kajian utama kita masih membahas Via Dolorosa yang diragukan. Dan nanti insya Allah masuk ke seri kedua ya. Aku ndak janji, tapi sesegera mungkin setelah itulah nanti ya kita lihat. Karena itu nanti pelik, nggak bisa dengan santai seperti ini ya tentang bulan terbelah. Cuma nanti kalian harus siap menerima penjelasanku ya. Jangan nanti terkaget-kaget, lo kok ngono, lo kok begitu. Ya begitu memang gitu loh ya, tentang bulan terbelah. Oke, terima kasih untuk Ajeng Mega bersama keluarga di Jambi ya. Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Kang Maha Agung. Oke. Yesua Muslim ya. Assalamualaikum Gus, kapan-kapan bahas tentang, iya aku juga, kapan ya kita bahas sihir Gus? Kayak lagi viral pesulap dan dukun gitu. Cuman bahas sihir itu mauku itu tidak terpengaruh oleh apa yang sedang terjadi yang viral banget itu ya, tentang pesulap dan dukun itu. Sampai-sampai ada ustadz karena gobloknya aja, dia hantam kromo semua dukun itu jelek dan dilarang dalam Islam. Itulah ustadz itu ya goblok kalau dia tidak mau belajar bahasa dan kultur, bahasa dan budaya. Tidak semua dukun itu jelek. Aku lihat di TikTok tuh ada ustadz, ini ustadz goblok kok di depanku tak jewer kupingnya. Dukun itu lahir dalam kultur budaya Jawa. Dukun itu apa sih? Gampangannya dukun itu penolong. Dulu kan era-eranya era-era zaman batu. Penolong dalam segala hal. Jadi jangan terus dukun itu diobsesikan sesuatu yang jelek bertentangan dengan agama, enggak. Ya lihat-lihat dukunnya dong. Sekali aja aku kasih contoh, dukun bayi itu apa jelek? Orang di Jawa manggilnya itu dukun bayi. Karena dulu belum ada bidan, belum ada puskesmas. Bahkan sampai sekarang pun ada orang yang masih suka kalau istrinya, keluarganya mau melahirkan itu manggil dukun bayi. Terus apakah itu mau kamu bilang jelek? Ini kadang-kadang ustadz asal jeplak aja cangkemnya tapi goblok, nggak belajar budaya. Maka belajar budaya supaya tidak menyesatkan omongannya. Tidak semua dukun itu bertentangan dengan Islam. Kalaupun ada ya kita bilang yang bertentangan itu ada, tapi jangan terus dihantam kromo semua. Ya, gitu. Nah, ini sekedar trigger ini supaya kalian juga jangan terkecoh. Ya, lihat dulu terminologinya apa, terus etimologinya apa tentang dukun itu, baru masuk ke kajian
yang lebih dalam lagi sehingga tidak memukul rata atau hantam kromo dukun itu bertentangan dengan Islam. Ya enggak. Ya, enggak tahulah Kang Yesua Muslim ya, karena aku tidak mau terbawa arus. Karena pesulap dan dukun lagi booming terus aku membahas itu, enggak. Tapi kalaupun aku bahas, jadi aku enggak janji ya. Kalaupun aku bahas mesti dari sisi yang lain. Itu sudahlah. Domain-domain yang begituan bukan pasar kita gitulah ya. Kalau dunia marketing itu gitu. Itu bukan pasar kita itu. Ya. Atau kalau bahasa akademisnya itu bukan level kita lah. Atau itu bukan domain kita itu. Domain kita itu akademis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih Kang Mas Didi. Ini Jogja ya, Didi yang Jogja ini ya. Hermana Natawijaya hadir. Oke, atur nuhun Akang Hermana Natawijaya ya. Kumaha pawartosna? Helmi Aprianto. Nggak ada suara. Gini. Kemarin teman dari Ambon dan ini juga Kang Mas Helmi Aprianto ini dari mana? Nggak ada suaranya, Gus, gitu. Itu sudah di guiding oleh Kang Mas kita, senior kita Irfan Al-Akbar. Itu masalah bukan di YouTube-nya, tapi di handphone kalian. Coba kalau yang begitu ini sudah diajarin, sudah di guiding ya. Di restart HP-nya. Baru buka lagi videonya itu biasanya keluar suaranya. Ya, ini untuk semuanya karena kalau yang senior sudah tahu, dulu sering begitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah enggak. Nah, ini kambuh lagi. Enggak tahu apa HP kalian itu perlu di-upgrade atau gimana, enggak tahu. Ini seperti ini, tabku yang Samsung kan baru di-upgrade ini. Ya. Jadi begitu, kalau misalkan suaranya enggak keluar, itu masalahnya itu bukan ada pada video YouTube-nya, tapi di handphone Anda. Caranya bagaimana? Karena teman-teman kita yang lain bisa mendengar suaranya. Nah, penyelesaiannya, solusinya bagaimana? Di restart, ya, terus hidupkan lagi. Dan itu sudah dibantu oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar, Suwun sudah membantu teman-teman kita yang junior, ya. Oke. Budi 99 hadir. Oke, terima kasih. Semuanya sudah aku baca. Sekarang kita fokus ke Kang Mas Muhammad Irsyad dari Pekanbaru. Menjadi tajuk utama kita kali ini ya. Begini, Pekanbaru hadir Gus. Rugi dunia ora opo-opo itu kan ajaran racun yang disebarkan oleh Snoek Horgonje ke umat Islam. Snoek Horgonje tahu ya? Pengkhianat dari Belanda. Dan strateginya cukup jitu, dia merusak Islam dari dalam, tidak dari luar. Dengan cara dia menjadi Islam dan dia belajar Islam. Jadi bukan kaleng-kaleng dia itu. Dia belajar Islam. Nah inilah, kafir aja mau belajar Islam, kalian ogah-ogahan belajar Islam terus gimana? Makanya kesadaran-kesadaran itu harus ditimbulkan. Orang kita itu bukan kelas-kelas yang mondok nggak pernah. Sekolah yang berbau-bau agama nggak pernah. Sekarang ada fasilitas YouTube. Ya fasilitas ini kita gunakan untuk ngaji gitu loh. Kalaupun seneng-seneng yang bombastis ya ada apa-apalah. Namanya juga butuh hiburan. Tapi yang akademis itu sebetulnya yang menjadi utama. Cuman kan kebalik sekarang. Kalau sudah kajiannya akademis banget itu pure langsung anjlok. Tapi kalau yang ngebombastis mulai itu. Ya. Mbok ya sadar, kafir aja seni kononnya belajar Islam sampai ke Arab. Pulang-pulang merusak Islam dari dalam karena dia tahu kalau Islam dirusak dari luar itu terlalu berat, ibarat membentur tembok, maka dia mengambil strategi merusak Islam dari dalam. Dan itu berhasil. Sampai-sampai kenapa sih kalau kan kita bertanya-tanya dong. Ya. Itu kan Nabi Muhammad itu pergi haji nggak pernah dapat gelar haji. Kita pergi haji terus dapat gelar haji. Padahal kita juga sholat dan sholat sama haji itu sama-sama
ibadah. Tapi kita nggak pernah dipanggil Pak sholat, nggak pernah dipanggil Pak zakat, nggak pernah dipanggil Pak apa menewi, Pak apa menewi, Pak puasa. Itu kan satu domain itu dengan haji. Tapi ketika haji pulang kita dipanggil Pak Haji. Itu nuansanya politik Belanda. Panjanglah cerita itu ya, nanti kita lanjutkan. Kalau nanti itu kita bahas, nggak selesai nih. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ya. Jadi gelar-gelar adanya orang naik haji dikasih haji itu ya di Indonesia itu. Nanti terus dikopas sama jiran kita karena berdekatan. Mana? Malaysia. Haji Dato' Ramli, nah gitu misalkan ya. Kamu kan nggak pernah berpikir kenapa nggak pernah dipanggil Pak Sholat atau Pak Puasa atau Pak Zakat. Tapi ketika beribadah haji, padahal sama-sama ibadah, dipanggil Pak Haji. Pernah nggak terlintas dalam otakmu? Itu butuh kritis dan butuh kecerdasan ya. Oke. Kalian zikir ajalah di masjid, dunia biar kami yang urus katanya. Dia mau ngerampok kekayaan alam kita. Top. Kita terlena oleh pahala. Berapa kali aku bilang, umat Islam ini terlena oleh pahala. Pahala doang. Aku kok udah gini gregetan. Ibadah mahdoh itu jangan menjadi titik berat, itu perlu. Tapi jangan sampai itu melenakan urusan duniamu. Kalau urusan dunia ini kita terlenakan, kita sebagai umat Islam tidak bisa bicara apapun dalam urusan dunia. Masuk masjid sampai lama, nggak pernah berpikir, oh iya ya, bagaimana Islam ini semoga mempunyai peranan ya, dia ikut menentukan ya, bagaimana tata kelolanya ya. Bagaimana kehidupan ini ya? Bagaimana ekonomi itu tertata? Bagaimana kekuasaan itu terkondisikan? Bagaimana supaya pendidikan itu bagus ya? Tidak pernah. Baca ini dapat itu, ini. Baca itu dapat itu. Nanti pahalanya segini. Gitu terus. Dan sukses, negara-negaranya sukses. Kamu sholat, lihat dulu. Kamu mau sholat, kamu mau haji, kamu mau zakat, kamu mau puasa, mau darmu, nggak apa-apa. Belanda nggak pusing. Nggak pusing Belanda. You mau sholat sampai mampus, lu sholat 1 hari 24 jam sholat terus kalau bisa. Nggak apa-apa. Belanda nggak pusing. Tapi ketika Islam sudah berbicara ekonomi, diawasi. Islam sudah berbicara politik, dihabisi. Itu Belanda punya. Maka supaya kita terlena tidak berbicara dunia, wis kon zikir wae kon, salat ae sing sampai jungkel kon, poso. Akhirnya kita tidak berperan dalam kehidupan dunia. Itulah yang aku juga geretan ketika wasaton itu diterjemahkan tengahan, umat tengahan. Umat tengahan kuwi terus yo opo maksudnya? Kerangka berpikir kita mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita keliru berpikir tentang wasaton, tindakan kita keliru. Begitu juga kerangka berpikir kita tentang mi'raj salah, maka tindakan kita menjadi salah. Kita sudah bahas, mi'raj itu adalah tangga naik. Di mana Kanjeng Nabi mi'raj? Ya di Madinah, bukan di awang-awang sana. Apa itu mi'raj? Ketika Islam itu membangun peradaban dan sukses, itu terjadi di mana? Di Yatsrib. Makanya kemudian Yatsrib disebut Madinah Al-Munawwarah. Madinah, daerah di mana hukum Allah itu bisa ditegakkan. Di sanalah Islam berjaya. Terus kita sekarang terpuruk. Kita kapan kiamat? Nggak kiamat-kiamat di umat Islam. Karena mindsetnya sudah keliru. Jadi kalau nonton
Peringatan Isra Mi'raj, oh dari sini ke sini, terus nanti sampai ke sini sholat dulu, diimami ini, terus nanti naik ke sini, ketemu ini, naik ke sini, ke sini. Dongeng. Sehingga kalau dipahami Isra seperti Mi'raj seperti itu, dia nggak punya wawasan untuk membangun Madinah Al-Munawwarah. Karena kerangka berpikir kerangka berpikir Mi'rajnya keliru. Sesuatu yang keliru, tidak mungkin. Dia memahami Mi'raj itu naik ke awang-awang. Sedangkan Nabi tidak menjadikan Islam itu tatanan kehidupan sehingga dia Mi'raj naik. Cuman kalau memahami Mi'rajnya keliru, kapan dia mau tergugah untuk membangun Madinah Al-Munawwarah? Jangan tergugah, mimpi aja tidak pernah dia. Bagaimana mau melaksanakan? Dalam cita-cita yang paling dalam itu mimpi. Mimpi aja dia tidak pernah untuk membangun Madinah Al-Munawwarah. Padahal Nabi kita mengajarkan itu. Karena apa? Salah memahami Mi'raj. Gitu loh. Ya. Oke. Aku lanjut. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya mendengar khotbah Jumat, khotibnya ngomong 80% isi Al-Quran itu berisi tentang urusan dunia dan hanya 20% yang bicara urusan akhirat. Sang khotib menantang jemaah, ada yang ahli Al-Quran di sini? Ayo kita selidiki, kita diskusi, katanya. Isi khotbah ini diterima oleh akal rasional saya. Ya. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki dunia yang sedang carut marut. Di akhirat kelak, di sorga atau di neraka, Al-Quran nggak diperlukan lagi. Ya. Makanya ketika ada sebagian pengajian yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan bahwa dunia diibaratkan sama dengan bangkai kambing, saya menolaknya. Masa iya Nabi menghina dunia yang notabene adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah bagian dari dunia. Ya. Begitu berharganya dunia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diturunkannya Al-Quran. Dan utopia itu pandangan kejayaan ke depan, ya, telah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena ulama, umarok, dan rakyat berpegang teguh pada Al-Quran pada saat itu. Mantap penjelasannya. Yang aku mau jelaskan sekarang, kalian kan sering menerima WA ya, one day one hadis, ya sering ya. Aku sering itu juga perlu dikritisi. Tapi nantilah, nggak sempat kita bicarakan di sini ya. Makanya kajian-kajian itu saling terangkai. Harus kalian yang mengambil inisiatif, rajin mengikuti. Oh ini kesini, ini kesini, ini kesini. Karena aku nggak bisa untuk membuat sesuatu judul yang itu, karena judul itu nanti akan mengikat, gitu loh. Jadi kalian yang harus aktif. Ketika aku mengatakan kajian kita saat ini bertajukan antara apakah ulama dan umarok itu harus terpisah, sebetulnya nanti di dalamnya bukan cerita itu saja. Ya, jadi memang membutuhkan kesadaran kalian dengan minat belajar yang tinggi, gitu ya. Aku nggak bisa nyuapin kalian terus. Ya, kalian kan ya harusnya punya kesadaran belajar, gitu, ya. Oke. Aku mau bicarakan ulama dan umarok. Cara pandang kita sekarang, ulama dan umarok itu terpisah. Ulama itu ya, sebetulnya ulama itu ya alim itu loh ya. Terus jamaknya ulama gitu loh. Orang-orang yang berilmu. Di sini konteksnya ilmu apa? Kalau secara umum ya ilmu apa saja, tapi dalam konteks ini dia merujuk kepada ilmu. Kalau orang Malaysia bilang ugama. Kalau kita agama, ya. Ya. Ini teman-teman yang dari negeri jiran ngerti itu. Ilmu ugama. Mereka bilang ugama, kita agama, ya. Begitu. Umarok itu penguasa lah, kira-kira begitu, ya. Ulama dan umarok. Apakah benar ulama dan umarok itu terpisah? Karena mindset di otak kita begitu, ulama dan umarok itu terpisah. Ya, apakah demikian? Coba.
Nanti jangan-jangan pemisahan ulama dan umaro itu kamu anggap ajaran Islam sebagaimana rugi dunia tidak apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku kasih cerita dulu ya. Nanti kamu bisa tarik kesimpulan sendirilah. Almarhum guru Al-Qur'anku Gus Panan itu menceritakan begini. Sebetulnya ya surat ketiga ya. Kamu buka Al-Qur'an ya. Surat ketiga, surat keluarga Imran ya. Nomor 103. Lihat ini aku baca ya. Yang dulu sudah pernah kita bahas bahwa di dunia ini ada neraka. Jadi nggak usah di akhirat nanti. Di dunia ini juga sudah ada neraka ya. Begini. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Ini bahasa sastra ya. Harus ngerti tali Allah itu apa. Nanti kamu kira Allah punya tali. Maksudnya ugame ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu ya, ketika kamu dahulu waktu jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Jadi nerakanya sudah ada, nggak usah nunggu di akhirat. Ya. Oke. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini sering dibacakan oleh khotib-khotib ya. Tapi apakah kita sekarang bersatu dalam tali Allah? Kamu jawab sendirilah. Aku nggak usah jawab ya. Oke. Jadi ini menggambarkan perseteruan Arab jahiliyah itu sebelum Islam didakwakan oleh Kanjeng Nabi sudah demikian parahnya. Ya, sampai dikatakan pada saat itu kalian di tepi jurang neraka. Ya, aku kurang paham sejarahnya, nanti coba kamu cari referensi lain ya. Untuk tambahannya, kan ada dua kekuatan, dua dinasti dalam sejarah Arab ini yang saling jatuh bangun. Samalah kerajaan di tanah Jawa, di Nusantara juga begitu kan, jatuh bangun, ini jatuh ganti ini jatuh lagi ganti ini. Kalau di Arab itu kan ada dua dinasti, dan itu sebelum Islam datang, bahkan sebelum kelahiran Kanjeng Nabi, dua itu sudah berseteru, bani ini. Nah, itu disatukan dalam suatu ikatan akidah yang di sini disebut tali Allah itu loh. Jadi aku katakan Islam pada saat ini kan kita bicara Islam nih. Padahal kalau kita tarik lebih luas lagi, semua dinumloh mulai milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, itu prinsipnya semangatnya itu mempersatukan manusia dalam satu ikatan akidah yang disebut tali Allah itu ya. Yang kita sebut sekarang la ilaha illallah. Apa sih konsekuensi dari la ilaha illallah? Konsekuensinya kalau dia sudah berla ilaha illallah, dia harus tunduk terhadap hukum Allah. Begitu loh. Jadi semangat Islam itu semangat mempersatukan, bukan semangat menceraikan. Bersatu dalam apa? Dalam tali Allah. Contoh paling gampang kita temukan adalah bagaimana kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu menjadi satu padu. Itu ikatannya akidah loh. Bukan darah. Nggak kenal satunya dari Mekah, satunya dari Madinah kok. Mereka terpisah. Tapi mereka diikat oleh satu akidah, tali Allah itu menjadi bersaudara. Oleh Kanjeng Nabi dipersaudarakan dalam ikatan akidah. Maka terjalinlah kekuatan antara Ansor dan Muhajirin sehingga Madinah Al-Munawwaroh dapat tegak. Mi'raj. Ngerti kamu? Goblokmu supaya hilang gue. Di sini bisa kita ambil gambaran supaya Islam tegak itu perlu persatuan yang diikat oleh tali Allah. Gitu loh.
Ya. Oke. Yang kamu harus pahami, sebelum Islam diajarkan, didakwahkan, perpecahan di antara Arab-Arab kui sudah melanglang buana. Baru ketika Islam datang, mereka dipersatukan dalam ikatan akidah. Nah, ya. Oke, perhatikan. Kanjeng Nabi sedo, mangkat, wafat, ya. Digantikan sahabat Abu Bakar. Nah, ini masih lumayan, masih bersatu, ya. Terus digantikan lagi sahabat Umar. Nah, masih lumayan lah. Masih lumayan, masih bersatu. Terus digantikan lagi sahabat Utsman, mulai benih-benih yang dulu, yang perseteruan di antara mereka yang sudah ada sebelum Islam didakwakan kanjeng Nabi, mulai berbicara ini. Perpecahan mulai di sahabat Utsman. Nah, nanti puncaknya di sahabat Ali. Di sahabat Ali. Makanya kan ada ketika Ali ditanya tentang kepemimpinan, kenapa pemimpinan dulu itu bagus-bagus? Ya karena umat yang dipimpin bagus-bagus lah, kamu dapurmu bejat kabeh yo angel diatur. Sahabat Ali kan redaksinya pasnya gimana tapi substansinya kan seperti itu. Ali ini mulai perseteruan di antara Arab-Arab Bani itu kumat lagi. Ya. Ini ceritanya panjang ya, seperti aku bilang di awal, panjang. Aku ambil intinya saja, nanti tambahan-tambahan cerita silakan cari di kajian-kajian lain ya. Ini kumat lagi sehingga posisi Ali itu sebagai pemimpin itu tergoyak, kan sampai perang itu. Ya, sampai perang. Nah, akhirnya Ali itu hengkang ke Irak. Kenapa? Ya gampang saja. Karena pendukungnya banyak di Irak. Sementara yang berkuasa saat itu memindah ibu kota kerajaan, bilang begitulah ya, apa negara gitulah ya, dari Madinah dipindahnya ke Damaskus, Syria sana. Ya, nah intinya di sini berdasarkan yang disampaikan ke aku oleh almarhum Gus Panani, semoga Allah merahmati dalam tidur panjangnya. Ya, aku lupa dinasti yang mana itu yang memerintah itu di Damaskus itu. Di sanalah cikal bakal terjadinya pemisahan antara ulama dan umaro. Di sana. Jadi apa yang bisa kita ambil? Islam tidak mengajarkan pemisahan antara ulama dan umaro. Jadi seseorang menjadi pemimpin sebuah negara pada saat itu kerajaan ya, dia harus ulama dan dia harus umaro. Jadi bukan terpisah ulama sendiri, umaro sendiri, enggak. Pemisahan itu terjadi di Damaskus, mulai dipisah. Lu ngurusi agama aja ya, nggak usah ngurusi negara. Negara urusan gue, agama urusan lu. Tapi kalau yang menjadi pemimpin penguasa saat itu baik sih tidak masalah, masih mending lah. Yang jadi masalah ketika pemimpinnya tidak baik, tokoh-tokoh agama itu ada dalam kekuasaan dia. Ilmu itu butuh dukungan kekuasaan. Ilmu itu tidak jalan tanpa kekuasaan. Jadi bagaimanapun orang berilmu itu akhirnya bisa diatur oleh penguasa. Gitu loh. Nah, kalau penguasanya baik sih nggak apa-apa, terpisah. Kamu ulama ngurusin agama, aku ngurusin negara, gitu ya. Bahkan aku nerima TikTok itu, ya, ada di sebuah negeri, aku nggak enak sebutnya ya, di sebuah negeri yang mengisi kajian tentang khilafah itu di Pancung atau di mana gitu. Coba kan ini menjadi memprihatinkan. Tapi kita juga salah ketika kita tidak menjelaskan khilafah itu apa sih.
Sekarang bayangan orang tuh khilafah itu yang memberontak, yang ngeri-ngeri. Jadinya kacau. Lah kita juga nggak mau menjelaskan. Bagaimana mau menjelaskan orang nggak ngerti? Kenapa ngerti? Nggak ngaji. Kan repot. Jadi aku ya kalau aku perkirakan orang-orang yang anti khilafah itu setelah dijelaskan berdasarkan Al-Quran khilafah itu apa, itu mereka bisa menerima kok. Jadi bayangan-bayangan yang disuntikkan khilafah itu memberontak, membangkang, mengerikan, itu hilang. Masalahnya yang menjelaskan itu tidak ada. Justru sebuah negara yang notabene tempat lahirnya Islam. Tapi ini TikTok, aku nggak tahu apakah benar atau tidak. Itu dikatakan yang ulama-ulamanya yang menceramahkan tentang khilafah akan dipancung. Wow, kok ngeri amat. Kok justru bertentangan dengan Islam di sebuah negeri tempat lahirnya Islam bertentangan dengan Islam. Karena kepentingan apa? Kepentingan kekuasaan. Makanya ketika politik ya dan agama, teologis dan politis sudah main mata, ya remek. Ini kalau kita lihat sejarahnya bagaimana tumbuhnya sebuah pergerakan kelompok gitulah ya. Yang sekarang ini sedang rame itu ya. Itu juga dari politik lahirnya. Bagaimana di sana itu terus dibagi. Ayo ngurusin negara, aku ngurusin agama. Oh ya, nah itu didukung Inggris. Inggris sedang berhadapan dengan Turki. Dari situlah kelompok itu lahir. Sebetulnya kalau dilihat dari sejarah, awalnya juga bernuansa politis, sehingga terpisah antara ulama dan umara. Cuman kan pengikut-pengikut kelompok itu sampai sekarang nggak mau belajar sejarah itu. Semua orang yang tidak seperti dengan dia amalannya bid'ah, salah. Inilah perlunya kita belajar sejarah. Oke, terus aku jelaskan. Memang sekarang kita sulit mencari ulama sekaligus umara. Karena apa? Karena pendidikannya sudah berubah. Kalau dulu zaman para sahabat mewarisi dari apa yang dilakukan para nabi, setiap orang itu belajar agama. Sehingga ketika dia menjadi umara, dia sudah siap, agamanya sudah ngerti. Lah sekarang kagak ngerti, gimana? MUI, ya kita bicara MUI, itu hampir sama. MUI itu kan yang bikin kan almarhum Pak Harto, semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Kita harus memberi hormat kepada Pak Harto. Terlepas dia ada salah, ada benar ya itulah manusia. Kalau orang Jawa bilang mikul dhuwur mendem jeru. Menjunjung yang tinggi, memendam yang dalam. Itu, mikul dhuwur mendem jeru terhadap orang-orang yang sudah almarhum ya, atas jasa-jasa yang ada. Meskipun ada jeleknya, ya ada jeleknya, dia manusia kok. Tapi kalau kita bilang tanpa harus merendahkan yang lain, ya kalian bandingkan aja bagaimana keadaan sebelum reformasi dan pasca reformasi, gitu aja. Kalian sudah bisa merasakan sendiri kok. Ya. Nah, Pak Harto itu dulu bikin MUI itu. Jadi MUI itu sebetulnya cikal bakal atau copy paste apa yang ada di Damaskus. Terpisah, majelis ulama ngurusi agama, nanti kalau sedang isbat, sedang apa, masalahnya diurusi gitu-gitu doang. Sidang isbat rame. Coba berbicara ekonomi rakyat. Seharusnya MUI itu juga berbicara ekonomi rakyat itu gimana, gitu loh. Supaya negara ini nggak berhutang tuh gimana, gitu loh. Ya. Nah, bicara Pak Harto memang panjang ya. Dulu yang mereformasi itu bisa jadi sekarang menyesal. Karena ada kekuatan asing yang menghendaki Pak Harto memang harus lengser. Padahal Pak Harto sendiri itu sudah mau madep Pandito Ratu. Madep Pandito Ratu itu bahasa Jawa ya. Artinya dia sudah menarik diri dalam kekuasaan dan dia akan mempersiapkan diri menjemput kematian, gitu loh. Cuman beliaunya masih sulit mencari siapa yang bisa menggantikan beliau untuk memimpin negeri ini. Lihat kita kebablasan reformasi,
dikipasi oleh negara lain. Kita nggak sadar. Akhirnya reformasi terjadi seperti ini sekarang. Sekarang aku nggak bisa bicara, kalian sendiri sudah bisa berkata apakah lebih baik atau lebih buruk. Kapan-kapan kita bahas itulah ya, karena itu panjang nanti ceritanya. Berikutnya kita harus tahu, kalau sekarang negara kan ada yang bilang begini, tuh Islam itu perang doang tuh di Barat Tengah sana. Kita sekarang ngomongnya bukan Timur Tengah loh ya. Kamu sudah tak kasih tahu Barat Tengah, karena kita ada di sini. Kecuali kamu ke Inggris sana ngomongnya Timur Tengah. Oh itu negara Barat Tengah, itu negara Islam tuh kok perang melulu gitu. Ini kalau kamu nggak tahu, kamu nggak bisa jelaskan. Akhirnya Islam tersudutkan. Tapi kalau kamu tahu, kamu bisa menjelaskan. Memang mereka Islam, KTP-nya. Tetapi apakah mereka hidup dalam aturan Islam? Tidak. Karena kalau mereka hidup dalam aturan Islam, mereka bersatu, tidak berperang. Itu sebetulnya yang harus disampaikan. Ya. Sekarang kan perang ini negara ini sama negara ini kan, tapi notabene apa? Islam. Karena mereka Islam KTP ya, tapi tidak hidup dalam aturan Islam. Surat Keluarga Imran nomor 103 menjelaskan, ya, ketika mereka ada di jurang tepi neraka dipersatukan oleh tali Allah. Dan pada saat itu ulama dan umara jadi satu. Itu loh. Jadi nggak terpisah. Seorang ulama dia otomatis umara, seorang umara dia otomatis ulama. Ngerti. Karena sejak kecil sudah dididik agama. Lalu sekarang punya anak kalau matematikanya dapat 10, lu seneng. Tapi kalau misalkan anakmu itu ikroknya dapat 10, lu tenang-tenang baik. Kan jadi masalah di sana. Nggak bisa. Islam ini nggak bisa bangkit, ya, nggak bisa kiamat tanpa adanya kesadaran tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Pendidikan itu perlu. Ya, maka kita mengambil jalan itu di channel ini meskipun itu tidak populer, ya sudahlah, nggak masalah. Ya, kita jalan terus apa yang bisa kita lakukan, ya, supaya nanti kita mati kita punya catatan baik. Kita sudah berjuang. Masalah hasil itu mungkin setelah aku mati pun perjuangan ini belum tentu membuahkan hasil. Tidak masalah, bukan urusan kita. Tapi kita sudah melakukan perjuangan untuk memberikan pencerahan lewat edukasi, pendidikan. Gitu ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu, seharusnya sih ulama dan umara itu kalau kita menapaktilasi sejarah Islam itu bersatu, bukan terpisah. Ya. Terus pertanyaan bertambah, lupa sekarang jarang Gus. Sekaligus Gus dia paham tentang ilmu agama, terus menjadi ulama, tapi dia juga paham tentang kepemimpinan jadi umara. Ya sudahlah, karena keadaannya sudah begini, ya terpisah akhirnya ulama sendiri, umara sendiri. Harapan kita siapa? Antara ulama dan umara itu bekerja sama dengan baik. Bagaimana caranya? Umaro itu selalu mempertimbangkan pendapat ulama dalam mengambil keputusan dalam sebuah pemerintahan. Menjadi mitra, tidak saling mengkooptasi. Sehingga itu akan menjadikan negeri ini dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Oke, itu yang bisa aku sampaikan kurang lebihnya ya. Berbicara agama terus berbau politik memang itu panjang ya. Nah, ini hanya sedikit saja yang bisa bagikan. Semoga menjadi kesadaran kita bersama. Semoga negara kita menjadi lebih baik ya dari apa yang sudah ada ya, meskipun keadaannya seperti ini ya. Semoga bisa menjadi berbicara kita di kawasan dunia bahwa Indonesia itu bukan yang bisa disembarangin. Gitu ya. Ya, generasi-generasi kita lah kita didik ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita semua dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung ya, mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.